Sebuah pertanyaan besar menggantung di udara panas Atlanta, Amerika Serikat. Pertanyaan yang bukan lagi sekadar bisikan di warung kopi, tapi tuduhan serius yang memenuhi lini masa media sosial dan headline media olahraga dunia. Apakah jalan Argentina menuju final Piala Dunia 2026 adalah sebuah desain? Klaim bahwa Albiceleste adalah anak emas FIFA menggema sangat kencang. Bagaimana tidak? Lawan-lawan mereka di fase gugur, Tanjung Verde, Mesir, hingga Swiss, di atas kertas bukanlah elit sepak bola. Para kritikus berteriak, ini adalah karpet merah yang sengaja digelar untuk memuluskan last dance seorang Lionel Messi. Di sudut lain, berdiri Inggris. Tim yang melewati jalanan paling terjal di turnamen ini. Di bawah komando taktis Thomas Tuchel, The Three Lions datang bukan dengan kemudahan, melainkan dengan penderitaan. Mereka harus berdarah-darah membungkam Meksiko di neraka Estadio Azteca dan menjinakkan Norwegianya Erling Haaland lewat drama perpanjangan waktu. Maka kemenangan Argentina bukan lagi sekadar laga sepak bola biasa. Ini adalah pengadilan sebuah narasi besar, tim yang dituduh diistimewakan melawan tim yang benar-benar diuji oleh kerasnya kompetisi. Siapa yang akhirnya terbukti benar? Dan bagaimana Argentina akhirnya membungkam semua keraguan itu untuk melangkah ke partai puncak di New York, New Jersey. Mari kita bedah absolut sinema sepak bola yang satu ini. Lupakan sejenak taktik di atas kertas. Mari bicara soal persepsi. Sebelum peluit pertama dibunyikan, dunia maya sudah memvonis Argentina. FIFA sudah menyiapkan panggung instan untuk Messi, cibir seorang pundit ternama. Kemenangan susah payah Argentina melawan tim-tim non-unggulan justru dijadikan bahan bakar oleh netizen untuk merendahkan mental juara sang bertahan. Sebaliknya, Inggris dipuja sebagai simbol perjuangan sejati. Karakter air mata dan comeback heroik menjadikan mereka antitesis dari jalan tol yang dinikmati Argentina. Laga di Atlanta diprediksi menjadi akhir dari keberuntungan sang juara bertahan. Namun, sepak bola punya cara tersendiri untuk menulis takdirnya. Mari kita lihat kembali perjalanan yang membuat Argentina dicap anak FIFA. Fase grup memang terlihat nyaman dengan menyapu bersih kemenangan atas Austria, Aljazair, dan Yordania. Status juara grup membawa mereka ke babak 32 besar, sebuah format baru yang kejam di Piala Dunia 2026. Disinilah mitos jalan tol itu mulai retak. Melawan Tanjung Verde, Argentina dipaksa memeras keringat hingga babak perpanjangan waktu untuk menang 3-2. Di 16 besar melawan Mesir, drama dan kontroversi wasit mewarnai kelolosan mereka. Puncaknya di perempat final, Swiss memberikan perlawanan brutal. Gol dan Doye sempat membuat publik Argentina menahan napas saat skor imbang 1-1 hingga waktu normal usai. Meskipun akhirnya menang 3-1 lewat extra time, narasi di luar stadion tidak berubah. Argentina dianggap lemah dan hanya beruntung karena tidak bertemu raksasa Eropa lebih awal. Di ruang ganti, para pemain bernyanyi, "Kami melakukannya untuk Piala Dunia terakhir Messi." Namun bagi dunia mereka dianggap butuh bantuan untuk sekadar bertahan hidup. Sementara Argentina dicap menikmati kemudahan, Inggris merasakan arti Piala Dunia yang sesungguhnya. Thomas Tuchel membawa pendekatan pragmatis ala Jerman yang membuat Inggris tampil disiplin, namun penuh drama.
Setelah lolos sebagai runner-up grup karena kalah dari Ghana, Inggris harus melewati ujian fisik kontra RD Kongo di babak 32 besar. Ujian naik level di 16 besar, tandang ke markas Meksiko Estadio Azteca. Bermain dengan 10 orang di bawah teror puluhan ribu supporter lawan, Inggris secara heroik menang 3-2 berkat gol menit akhir Bukayo Saka. Di perempat final, magis Jude Bellingham menyelamatkan mereka dari terkaman Norwegia lewat 2 gol telat. Tuchel bahkan sempat berujar dengan dingin. Kita beruntung. Jika bermain seceroboh ini, kita akan dihancurkan Argentina. Inggris adalah representasi tim yang ditempa oleh api kompetisi yang membara. Dan malam pengadilan itu pun tiba di Atlanta. Pertarungan ini bukan cuma soal Messi melawan Harry Kane, melainkan adu jenius antara Lionel Scaloni dan Thomas Tuchel. Tuchel memasang formasi 3 bek dengan menaruh Jude Bellingham sebagai Raumdeuter, penafsir ruang yang diberi kebebasan total di belakang Harry Kane. Di awal laga, intensitas Inggris sempat membuat lini belakang Argentina kocar-kacir. Namun disinilah kelas Lionel Scaloni berbicara. DNA penderitaan yang ia tanamkan bukan sekadar jargon. Scaloni merespons pragmatisme Tuchel dengan fleksibilitas luar biasa. Messi malam itu tidak bertindak sebagai mesin gol utama, melainkan sebagai metronom, sebuah jangkar yang menarik perhatian para bek Inggris dan membuka ruang kosong. Saat lini tengah buntu, kuartet pekerja keras, De Paul, Enzo, dan McAllister berhasil mematikan transisi cepat Inggris. Ketika laga memasuki fase krusial, Scaloni menurunkan rencana B, menduetkan Julian Alvarez dan Lautaro Martinez. Hasilnya, melalui sebuah skema serangan balik yang diotaki oleh visi magis Messi, Argentina berhasil memecah kebuntuan. Inggris yang kelelahan setelah rute panjang yang melelahkan akhirnya harus mengakui keunggulan taktis dan mentalitas juara sang juara bertahan. Skor akhir menjadi saksi bisu. Argentina membungkam Inggris, sekaligus membungkam seluruh teori konspirasi dunia. Kemenangan Argentina di Atlanta ini resmi menuliskan babak ke-6 dari salah satu rivalitas paling panas dalam sejarah sepak bola. Sebuah perseteruan yang melampaui batas lapangan hijau sejak tahun 1966 ketika Alf Ramsey menyebut pemain Argentina seperti binatang. Ini adalah pembalasan atas kekalahan menyakitkan di masa lalu, sekaligus pembuktian bahwa sejarah tidak bisa dimanipulasi oleh narasi media sosial. Dengan kemenangan ini, Argentina tidak hanya menyamakan rekor pertemuan mereka di Piala Dunia, tetapi juga membuktikan bahwa status mereka sebagai calon kuat juara bukanlah pemberian, melainkan hasil dari mentalitas yang sudah teruji di kompetisi tertinggi. Pada akhirnya, tuduhan bahwa Argentina adalah anak FIFA hancur berkeping-keping di lapangan Atlanta. Jalan yang dianggap mudah di awal turnamen terbukti hanyalah fase persiapan sebelum mereka meremukan tim terkuat seperti Inggris di semifinal. Inggris pulang dengan kepala tegak sebagai tim yang memberikan perjuangan luar biasa. Namun malam itu, magis Messi dan kematangan taktis Scaloni memang berada di level yang berbeda. Tiket ke New York, New Jersey sudah di tangan. Karpet merah menuju final kini benar-benar terbentang nyata. Bukan karena bantuan regulasi, melainkan karena keringat, darah, dan kejeniusan di atas lapangan.
Satu langkah lagi bagi Messi untuk menyempurnakan statusnya sebagai yang terbaik sepanjang masa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kemenangan Argentina atas Inggris ini murni karena kualitas atau kalian punya teori lain? Tulis prediksi kalian untuk laga final Piala Dunia 2026 di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus update info sepak bola dunia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.